Oke, oke, welcome back. Halo, halo. Welcome back Kak, ke dalam Billie Eilish Yearly Question. Bentar, Deg-degan belum pernah. deh, deg-degan deh. Gimana perasaannya sudah di tahun ke-6 ini? Nggak nyangka ya, ternyata salah satu keisengan kita di pandemi ini berujung sampai ke tahun 2025. Ya, udah masuk SD nih berarti anaknya sekarang. Ya udah sih excited to do more of this also in the next year and the coming years lah pokoknya. Sebenarnya walaupun boleh Oke. jujur gue belum nonton ya yang tahun-tahun sebelumnya tuh kayak gimana, kayak pasti lucu tuh kalau gue mendengar kayak anjir gue dulu ngomong apaan sih, kenapa gue dulu mikir kayak gini sih, dulu gue mikir hidup gue berat, kayak what's going on with my year now gitu, jadi it will be very interesting. Oke. Ya sih, gue juga belum nonton-nontonin lagi sih. Malu gue jujur Mungkin nontonnya. mungkin akan kayak lo ngapain Lo gitu gak sih? ngapain, lo nggak Iya, tahu apa itu susah. lumayan susah. Lo Gak nggak apa, tahu apa itu itu susah. it's a sign that we are growing as a person gak True, true, sih? true, true, true. Momen refleksi ya kak ya. Iya, memang memang refleksi bener. Oke, Oke. sudah. Are you ready? I'm ready. Oke, let's go ya. What's your name and how old are you right now? Nama aku Puspa, umur aku tahun ini 27 tahun. Gitu. 27 tahun. Oke, Kak Puspa, please describe yourself in 2025. Ini tahun wow ya, aku setuju kalau tadi Yasmi bilang tahun ini tuh sangat dar-der-dor karena aku tahu apa rasanya kehilangan dan apa rasanya mendapatkan apa yang aku inginkan Iya, kembali, Kak. Jadi iya. tahun ini adalah tahun yang sangat menarik juga karena this is also my Oke. first year doing high rocks. Udah langsung 2 kali. Oh, true, Dan tahun depan gue true. akan melakukan hal tersebut lagi. Em, dan tahun ini banyak nyoba-nyoba hal barunya sih. So it's all seru tapi gila gitu. Menarik. Menarik, menarik. Menarik, menarik, Paham, menarik, menarik. paham. Paham, paham. Gak beda jauh lah ya. Gak udah jauh. Gak beda jauh lah ya. Oke. Oke. Jadi apa nih? Most important thing to you Most right now? important thing right now for me, I think sehat. Ya, setelah gue Oh, pikir-pikir lagi, kayak apa sih yang kita cari di dunia ini kalau ujung-ujungnya lo nggak sehat, lo nggak akan bisa menikmati semuanya. ah, Jadi bener sih, menurut bener. gue sehat, bahagia juga kali ya. Jadi kayak sekarang emang udah dari beberapa tahun lalu sih. Gue kalau ngedoain orang tuh ya Hmm. bahagia dan sehat selalu itu kayak memang benar adanya sih. Kayak dulu gue zaman kecil bilang selamat ulang tahun ya, semoga sehat selalu. Itu dulu nggak pakai hati ngomongnya, tapi sekarang tuh ngomong sehat selalu itu pakai hati. Not that I'm saying, not 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 because the people that are close to me are sick or some atau apapun gitu ya. Cuman kayak setelah gue semakin jauh dalam dunia perolahragaan ini, bahkan Hmm. olahraga pun bisa bikin lo cedera gitu kan sebenarnya. Jadi kayak even Hmm. the things that you make try to do to make yourself healthier juga punya resiko untuk membuat lo nggak healthy kan. Jadi kayak Hmm. ya udah intinya semoga lo healthy selalu aja gitu. Gitu. Oke, oke. Jadi emang lebih ke kesadaran diri aja kalau kesehatan itu Benar. penting gitu. Benar, kayak bahkan Oke. sampai nyokap gue pun yang sekarang ya nyokap gue udah nggak kerja kan, tapi dia sekarang Hmm. malah subscribe gym. Jadi kayak Oh, gue melihat kayak oh, and it's a good thing oke. as well that people are posting more of their olahraga now that in apa um, olahraga is more like a thing. Jadi ya bagus, menurutku itu bagus. Emang it's a good influence nggak sih sebenarnya It's a kayak good influence ya, dan gue jadi banyak teman olahraga olahraganya tuh. juga. Hmm. Ya, Okay, so what matters differently now than a year ago? what matters differently a year now? Akal sehat, Kak. Kayak eh gue Kenapa merasa, tuh, Kak? Kak, tahun lalu gue merasa gue menutup tahun 2025 jauh lebih baik dibanding gue menutup 2024. Ah, Karena di 2024 itu gue I tahu see, I rasanya see. stres itu kayak apa Hmm. sampai di awal tahun 2025. Makanya what matters to me now adalah gue
sehat. Maksudnya bukan gue sehat secara mental dan secara jasmani gitu Hmm, ya kan. Dan mental itu bener banget. Mental itu jadi suatu yang penting banget karena gue tahu rasanya gue tiap hari ke kantor tuh mau muntah. And I I'm see. grateful that I Okay. no longer had to experience all that thing again. Tapi gue selalu jadi, tapi gue melihat ini semua jadi kayak trauma gitu loh. Kayak I process all of this thing like trauma. Kalau gue ada di posisi itu lagi gue nggak mau gitu. Jadi Tapi kayaknya, lo, kan lo mm, nih di posisi baru nih. Ini following up question ya. mm, Kan lo di posisi baru nih, kayak ada nggak sih hal yang jadinya nge-trigger lo? Karena kan lo kerja posisinya sama gitu, meskipun different company kan. mm-mm. Pasti gue nggak tahu sih, apakah ada hal-hal yang akhirnya kayak nge-trigger lo buat merasakan trauma itu lagi atau gimana so Kayaknya far? akan mungkin ada. Karena kan lini Hmm. pekerjaannya masih sama gitu-gitu. Gue tuh Hmm. konteks ya di tahun lalu gue tuh bingung kayak anjir gue harus kasih kerjaan apa ke engineer, tapi sebenarnya gue tuh tahu apa yang bisa mereka lakuin, cuman konteksnya dulu Hmm. itu em, kan eh, kita yang nggak boleh ngelakuin apa-apa, jadi kayak gue yang di stop untuk ngelakuin sesuatu, dan karena gue di stop I itu see. Okay. dan kerjaan yang penting-penting itu dikasih ke orang yang lain, jadinya gue kayak nggak ada kerjaan dan gue nggak bisa ngasih Hmm. kerjaan ke engineer. Nah, gue takutnya hal itu terjadi lagi di company baru, bukan dalam konteks bahwa company-nya di acquire, tapi lebih ke konteks gue nggak tahu gue mau ngasih kerjaan apa ke engineer gue. Itu salah satu ketakutan gue sih, tapi setelah gue pikir-pikir lagi ya udahlah. Sekarang juga what matters to me now adalah mungkin karena udah kemarin kena kena hack light off dari company sebelumnya, jadi gue ngerasa kayak ya udahlah, if it's not meant for me it's not meant for me, jadi nggak usah dipusingin gitu kali. Ya Benar udahlah. sih, benar. Tapi Gitu. kayak apakah lo sudah punya apa ya, trauma response yang baik gitu Menurut gue belum juga untuk hal lah. itu? Menurut gue belum juga lah, kemarin gue juga belum bisa benar-benar bilang bahwa gue sudah selesai gitu ya. Mungkin dengan Hmm. kasus gue dengan kan, bukan kasus sih, tapi lebih ke kayak perasaan gue terhadap pekerjaan gue Hmm. dulu gitu. Itu kan semua selesai begitu saja karena gue sudah lagi tidak di sana gitu kan. Dan gue udah nggak ke psikiater lagi nih. Tapi dari awal tahun sampai gue kena itu, gue ke psikiater terus. Ya kan? Terus abis itu udah selesai dari situ gue gak ke psikiater lagi. Jadi gue juga belum tahu sebenarnya apakah gue sudah quote unquote benar-benar rela dan melepaskan diri gue sepenuhnya. Udah jadi orang lebih baik. Tapi I'm in a better state right now karena gue udah gak di sana lagi. Jadi at least it's not triggering me as much. Oke. Gitu. I see, I see. Oke. Ya. Oke. We move to next question. Who can you turn to for a guidance? Selain Guidance. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Oh, mungkin ya. oh, baru mau ngomong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menurut gue, I think this depends on case by case. Tapi I feel like on my moments in 2025 saat gue gabut-gabutnya, saat gue gak ada kerjaan tuh gue banyak ngobrol sama DWP, sama lo, sama Shania. Itu Hmm. sih paling kayaknya I think the Kintans that I've met the most tuh kayak ya lulu pada gitu sih. Nah, karena kalau kalau kita kan karena kita di grup IPL itu dan kita sempat jualan Hmm. juga, ya kan, jadi kita banyak ketemu. Kalau DWP karena ya dia lagi ngurusin nikah, jadi kita banyak ngobrol aja. Kalau Shania karena gue olahraga mulu tiap hari sama dia, tiap minggu gue pasti I olahraga sama see. dia, jadi gue banyak ketemu. So it's not it's not like I'm asking for guidance, tapi lebih ke kayak ini kalau gue ada problem gue ceritanya ke orang-orang ini dulu deh baru ke yang lain gitu. Hmm. Gitu. I see, I see. Hmm. Nah itu. Oke, so karena tadi udah ditanyain, jadi ya udahlah kita masukin aja. Do you think you are successful? And how you are, and how would you define being more successful next year? Successful, successful dalam arti Hmm. materi belum. Gue yakin gue masih bisa jauh lebih kaya raya lagi. Amin, kita aminkan itu. Um, Amin. kita aminkan ya. Successful, successful dalam karir juga gue rasa belum sepenuhnya ya. Jadi kayak I can Hmm. still be more. Jadi kalau harus di description semuanya mungkin belum. Tapi gue merasa gue lebih konten sekarang daripada yang dulu. So I think it's a successful in a way. Mungkin dalam kategori yang berbeda, cuman dalam kategori yang duniawi kayaknya belum sepenuhnya. How am I going to make myself more successful next year? I think ya tetap stay in this company and actually thrive juga sih, kayak building Hmm. more impactful things.
Kayak something that I learned from my past experience adalah dulu tuh gue bener-bener build sesuatu tuh tanpa tahu impactnya apa, ekspektasinya apa, how can it make money for the company. Karena dan again and again sekarang ini namanya juga kapitalisme ya. Kita tuh diukur dengan berapa banyak impact uang yang kamu berikan gitu. Jadi kayak Iya. itu jadi salah satu hal yang selalu gue ingat sekarang-sekarang ini kalau gue membuat sesuatu. Hmm. In a way, maybe my Oke. past experience helped me to realize things lah. Mm-mm. Berarti lo kayak for next year, Mm. apakah emang lebih ke karir atau ada hal lain yang kayak mau lo capai sehingga lo bisa bilang lo sukses gitu di tahun depan? Jujur gue tuh belum bikin tahun depan tuh gue mau ngapain karena memang belum waktunya. Biasanya tuh gue Oke. melakukan hal ini di around ya harusnya mungkin starting today sampai kayak tanggal 28 gitu Hmm. ya. Itu gue biasanya baru ini nih apa ngerekap emosi gue tuh kan gue selalu punya emotion Oh ya, tracker yang tuh. lo Gue suka share harus itu ya. benar. Jadi gue biasanya baru ngelakuin itu pas tahun-tahun ini kayak tanggal 27 28 tuh baru gue posting. Anyway, ya jadi gue belum tahu tahun Hmm. depan tuh gue apa. Tapi one thing gue itu mau Hyrox kan itu udah pasti. Hmm. Hyrox sudah pasti. Maybe I will also try to do another GMAT, which will take a lot of money again. Itu saat GMAT buat sekolah lagi. At least gue mau nyoba dulu dapat nilai bagus perkara sekolahnya kapan beasiswanya kapan itu mungkin belakangan. Oke. Terus, karena gue masih ada IELTS, IELTS gue masih hidup kan, selagi IELTS gue masih hidup, gue mau usaha Hmm. dulu gitu. Terus abis itu, hmm, ya sih mungkin kalau yang duniawi itu ya, sama kerjaan mungkin ya, kerjaan ya tetap stay in this company until I want to leave. Mungkin, I mean the Oke. people are nice, ya itu aja sih ya. Oke, next. What's the biggest event in the news right now? Nggak, mungkin belum big ya Kak, tapi Ridwan Kamil ketahuan jalan sama orang kasih. Oh, itu real gak sih? Kayaknya real deh. Kayaknya real deh. Sumpah. Terus ada yang bilang juga Gue katanya istrinya juga apa? bermain. Oh, Cheer. ini kah open relationship kah? Iya, Kak, kayaknya open relationship. Jadi bingung. Ya, itu mungkin one of the big news in today's news kali. Itu Hmm. mungkin salah satu yang cukup besar. Ya, Gue yang ngeliat itu tapi kayak masa sih mau orang kasih gitu? masa sih Gue kira gitu kan. kayak, Kok dia mau gitu ya? Ya, hmm, kita nggak ada yang tahu, Kak, permasalahan seperti ini. iya sih. Oke, Mm-mm. udah deh. Sama mungkin yang Kalau Sumatera positive itu, thing, sama yang Sumatera kayak itu kali plus tadi ya. Sumatera sih. Mm-mm. Gimana? Kalau positive thing apa nih Kak? Positive thing in the news. Positive thing in the news, gue baru tadi pagi melihat JKT Go, Jakarta Diem Please itu pada Hmm. ngepost di Instagram, starting yesterday I think. Di Bundaran HI ada banyak lampu-lampu Natal, terus ada Christmas Oh Carol, iya, dan ada jalanan jadi Christmas Carol yang rame itu benar nggak dan sih? satu hal yang gue baca juga, I think this is also a Hmm. good news in a way bahwa ada pejabat kita yang cukup empatetik adalah Pramono Anung bilang kita tidak mengadakan kembang api, pesta kembang api di Jakarta untuk bukan memperingati ya, kayak berempati lah kepada Hmm. teman-teman di Sumatera. Jadi dia mau bikin drone show sama doa bersama aja. Menurut gue itu Alhamdulillah. sesuatu yang cukup empatetik ya Kak ya. Empatetik. Bare minimum sih, tapi dalam kasus seperti sekarang yang isinya pejabat dar ini cukup cukup menyegarkan ya. Oase seperti ini ya. Walaupun sebenarnya bare Bener-bener banget. minimum, sebenarnya ini bare minimum sih Kak gitu. Tolong jangan puas dengan bare Kayak minimum. Tapi harusnya pejabat emang gitu gak harusnya sih? pejabat emang gitu nggak sih gitu kan. Tapi ya Hmm. kita selalu dapet yang jelek-jelek. Jadi dapet Hmm. bagus aja tuh udah seneng gitu. Nggak apa-apa. Weird sedikit demi sedikit lah ya gitu. Oke. Oke. So now, what trend are you over right now? Tren sebenarnya nggak tren Ya, tapi I'm kinda apa sick tuh? mungkin tapi ini gue masih tetap buka ya gue I'm Hmm. sick of threads the application Oh, thread gue nggak main threads, tapi jadi gue gue nggak actually tahu. sering sering buka gue sering buka Oke.
Tapi sekalinya gue buka kayak anjir kok ada ya orang-orang mikir kayak gini gitu. Salah satu yang bikin gue sick adalah Mm-mm. saat ada orang-orang di threads itu yang yang bilang intinya Amanda Zahra pakai susuk. Itu kayak Oh ya, itu masuk ke Twitter sih, itu gue taunya dari Twitter. aneh banget tuh ngomong kayak iya aku sih ngerasanya itu mungkin orang dan udah gitu threads yang ngomong itu tuh orangnya gak jelas anjing ngomong apaan dia bilang kayak menurut gue sih pakai susuk Hmm. tapi habis itu di tweet berikutnya dia bilang bisa jadi nggak pakai susuk loh gitu kayak lu yang benar menurut lu pakai apa enggak gitu yang menurut lu pakai apa enggak itu tuh nggak jelas terus juga ya aneh aja lah orang-orang em, berantem di threads juga eh, menarik lah pokoknya threads itu terkadang orang-orangnya gitu Gue cuma pernah ngeliat di Twitter ini sih, kayak threads tuh banyak rage baiter gitu loh. rage Kayak yang baiter emang ya orang ngepost untuk orang-orang tuh bikin marah aja gitu. di Twitter tapi kan Jadi juga gue kayak, banyak rage baiter jadi kayak iya sih. Kayak, benar I don't know. Gue nggak bisa compare karena gue nggak main tapi threads. gue jujur tetap buka threads juga walaupun ada beberapa orang Hmm. kayak apaan sih kenapa sih lu bisa mikir kayak gini gitu Hmm. dan banyak Anyway, banyak gosip gosip itu banyak banget di threads gue tahu si gue RK sama Aura Kasih itu di threads duluan dibanding Twitter saya mau Lambe Turah itu luar biasa di threads jangan salah di ya Twitter dia malah gue itu baru adalah baru Beturah cek ya, bener bener banget. sumpah gila threads tuh mantep banget kalau soal gosip kemarin gosip siapa tuh Insanul Fahmi ya Allah banyak banget di threads Ah, maaf aku sebut namanya dia yang tidak boleh disebut ya anyway uh, udah kita next saja ya. next. Well, do you have a boyfriend? Tahun lalu jawabannya tidak, tahun ini jawabannya Ini tadi siapa? iya. Karena apa? Karena balikan kak, karena balikan kak. Ya dia lagi ya kak ya. Hmm, oke. Terus Ah, apa lagi? karena udah punya boyfriend nih, kayak are you happy with one? Iya happy, tapi sebelum dengan pacar saya ini juga ya happy-happy aja sih. Apalagi setelah gue dilibas kerjaan ya, itu udah bener-bener Hmm. happy-nya happy banget sih. Tapi sebelum itu gue kayak ya udah menjalani hari dengan kosong aja karena kerjaannya sih sebenarnya. Kayaknya kalau misal kerjaan gue nggak aneh, mungkin gue juga akan oke-oke aja. Oke. Selama dia Yang belum jadi punya obstacle tuh selama lo dia belum punya pacar sih. kerjaan Pas ya. habis itu punya pacar gue udah kayak fuck gue lemes anjing itu tuh bad experience banget lo tau lah ya. Gue setiap saat Yang udah graduate gue from that shit. Anyway, gue mungkin juga graduate dari semua itu. oke, well, Ya well. udah, kita move. Next question is lowest point of your year. Oh, banyak, banyak. Apa tuh Oh, kira-kira tuh? Larka punya pacar baru, that's one of the lowest one of my life. Gue kenal, surprisingly gue kenal Leof tuh nggak sesedih Larka punya pacar baru. Ya udah itu aja sih kak. Lo kenal kenal Leof Kata emang lu nggak? banyak. Dua itu tadinya gue pikir gini, gue pikir kenal layoff itu akan membuat gue sedih. Ternyata itu tidak membuat Oh, gue oke. sesedih itu dibanding ngelihat Leorka punya pacar baru. Ternyata itu jauh Pacar. lebih sedih. Jadi gue kayak malah seneng gue kenal layoff itu karena bukan seneng sih, bersyukur ya. Maksudnya kayak alhamdulillah gue keluar Hmm. dari jeratan setan ini gitu Gitu. ngerti gak sih? Akhirnya gue keluar dari whatever shackles that I have. Okay, that was good. That was good. Gue pikir gue bakal sedih. Jadi tuh mungkin gue punya ketakutan itu. Jadi tuh gue sebelum gue kena gue punya ketakutan. Tapi pas saat gue kena ternyata oh Hmm. ya udahlah kena Ya gitu. udah Gue gitu. gue bisa apa? Ini sesuatu yang kalau mungkin sebelumnya gue mikir gue tuh punya kontrol. Gue punya Hmm. kontrol untuk perform lebih baik. Walaupun sebenarnya gue nggak dikasih apa-apa untuk gue bisa perform. Tapi pas gue jadi gue berusaha untuk kayak mengontrol situasi bahwa gue jadi nyari-nyari kerjaan, jadi stres karena nggak ada kerjaan. Gue berusaha untuk mengontrol sesuatu karena gue takut gue bakal kena. Tapi ternyata pas kena, ya udah gue nggak punya Hmm. pilihan. Jadi gue lebih legowo. Kayak oh ini sesuatu gue keluar dari company ini bukan sesuatu yang bisa gue kontrol. Jadi gue lebih legowo. Jadi perasaannya lebih kayak lega, lebih happy dibanding sebelumnya. Dan mungkin karena juga lo emang
deep down sebenarnya pengen untuk keluar dari situ juga kan. Iya, sebenarnya gue pengen banget keluar dari Hmm. situ. Jadi Ya. momennya tuh pas. Makanya gue ngerasa kayak Hmm. lega instead of sedih, instead of kayak it's the Hmm. lowest point of my life. Beda sama mungkin ceritanya lu nggak ada ekspektasi bahwa lu bakal kena kan. Gue tuh justru kayak Hmm. anjir gue pengen cabut. Bahkan gue tuh udah rajin banget cari kerja tuh dari awal tahun dan gak dapet dapet kan. Gue cari Hmm. kerja dari awal tahun. Terus sampai on off Juni gue baru nyari lagi on off bener-bener diseriusin dan akhirnya ya udah dapet ya udah gitu aja. Oke. Tapi emang susah banget sih itu dulu gue udah lemes, maksudnya bukan kayak lemes asin kayak putus asa ya say kayak nggak enak Iya banget benar-benar. being in a situation where I don't wanna be there anymore. Tapi gue juga nggak dapet jalan keluar. Hmm. Terus udah gitu gue nyiapin buat sekolahnya pun eh menurut gue susah gitu loh, gue nggak tahu lah caranya gimana gitu, jadi kayak stresnya double gitu loh. Gue jadi ngeliat sekolah sebagai jalan keluar, bukan kayak sesuatu yang gue mau kejar karena memang gue mau ngejar itu gitu. Hmm. Paham, paham. Hmm, ya udah. Oke. Kita akan ngomongin hal-hal yang lebih ringan. Hmm. Jadi next questionnya adalah, what's your favorite movie? Tahun ini sore, sore menurut gue bagus. Gue belum nonton film yang lain lagi. Tadinya tuh gue mau nonton Now You See Me itu nggak jadi. Gue mau nonton Hmm. nonton yang lain, apalagi tuh kayak Wicked. Gue belum nonton yang nomor satu pun dengan Hmm. yang nomor dua. Tapi agak lain gue nonton dan it was actually good. Tapi kalau misal gue Oh ya sih, ngebandingin gue sama juga suka agak lain. benar, tapi kalau gue ngebandingin sama nomor satu, gue lebih suka cerita yang nomor satu. Tapi lucunya itu lucuan agak Oh lain ya, dulu. lucunya lucu yang kedua sih, lucu banget. Tapi Maksudnya kayak, iya, kalau buat gue kayak jokesnya lebih dapet jokesnya lebih di sini. dapat. Kalau yang agak lain satu, menurut gue ceritanya lebih bagus. Kayak emang Hmm. emang problemnya kelihatan di awal gitu. Dan lebih seru aja gitu. Di. Oke, so what's your favorite color right now? Apakah tetap jawabannya seperti tahun lalu? Menurut gue sih kayaknya warna gue tidak berubah ya. Gue juga bukan, gue bahkan baru sadar kayak tahun ini gue nggak beli banyak baju. Bahkan mungkin cuma dua Oke. kali setahun gue beli baju. Jadi gue nggak, I don't feel like I'm adding any new colors in my life right now. Dan gue ke sekarang lebih ke kayak ya udahlah warna apa aja gitu. Lebih kayak ya udahlah santai aja. It's just a color anyway. Kalau nggak suka ya beli lagi. I see. Pendewasaan kah ini? Pendewasaan. Kayak udahlah nggak usah ribet-ribet gitu. Oke, do you feel pressure? Enggak. Not yet at least. Oke, good. Tuh. Nggak ada pressure apapun. How do you define your style in 3 words? You're my style. My Hmm. style, sekarang gue ke kantor banyak pakai baju olahraga. Biar nanti kalau sorenya mau lari sama Shadia, gue tinggal ganti celana. Itu. Sporty Um, ya berarti ya benar. tahun ini. Sebenarnya style gue itu mengikuti gue hari itu mau ngapain. Kalau misalnya gue nggak Oke. olahraga, gue bisa. Karena gini, karena gue olahraganya pagi, berarti kan gue harus bawa Hmm. baju ganti gitu kan. Hmm. Jadi, atau kalau misalnya gue olahraganya sore, gue harus bawa baju ganti. Nah itu gue berusaha untuk bawa baju yang nggak berat-berat banget. Sebenarnya gue paling males kalau gue harus bawa jeans. Nah jeans kan Hmm. berat, Berat sih. tuh gue males. Jadi kayaknya gue sering beberapa kali pakai dress karena dress kan udah tinggal satu udah nggak perlu bawa lagi kan, Hmm. nggak perlu bawa atas bawah ngerti nggak sih maksudnya. Jadi sekali udah langsung semuanya dress, lebih ke sesuatu yang praktikal kayaknya sekarang gue tuh karena nge-gym itu. Oke. Make sense. How often do you talk to your family? Tiap hari lah ya. Family nggak sesering itu sih, sama nyokap gue ya beberapa kali, nggak dalam konteks yang sesering itu kayaknya. Ya. Tapi kan maksudnya tiap hari ada lalu Ada ngobrol bersama. lah tapi Iya. nggak banyak paling karena Oke. gue berangkat pagi. Karena gue berangkat pagi, nyokap gue belum Oke. berangkat. Jadi kayak udah Oh. ketemunya cuma kayak
sekelibat nyokap gue lagi minum, lagi makan di meja makan atau gue udah, tapi gue udah mau cabut. Pas Hmm. malam dia telepon sama teman-temannya. Gue baru pulang. Terus gue main HP, baca buku atau apa. Ini sekarang aja dia belum pulang. Katanya ada makan-makan. Jadi kayak dia sibuk. Siap, Beliau Tante. beliau sibuk ya. Jadi nggak banyak ngobrol sih. Ya paling WA-WAan. Karena dia ngechat di kantor pas gue di kantor gitu. Aduh, gue gatel. Okay, is there anything that annoys you now that didn't a year ago? Annoys me now that didn't years ago. Itu terat sih. I think I was annoyed by it. Hmm. Terus juga apa lagi ya? Udah sih kayaknya baru itu doang. Baru itu Okay. doang kayak. Hmm. So, what advice would you give yourself a year ago? Stop berusaha untuk mengontrol hal-hal yang tidak bisa lu kontrol. Gue Sure. baru, jadi di pertengahan antara gue tidak punya pekerjaan sampai gue punya pekerjaan lagi, gue baca bukunya Dewi Lestari sama suaminya. Buku suaminya sih sebenarnya, tapi ditulis Hmm. ulang sama Dewi Lestari karena kan suaminya meninggal dan dia yang publish bukunya. Intinya soal selaras. Jadi si suaminya Dewi Lestari itu practitioner, not a doctor, tapi dia Hmm. practitioner. Terus dia berusaha untuk quote unquote healing people. This is a very jaksel um, job ya. I think this is a very jaksel job yang dia berusaha untuk healing people and make people in alignment, intinya gitulah. Itu salah satu poin yang dia bilang di situ adalah bagaimana caranya kita menjadi selaras, selaras dengan diri kita dan selaras dengan tujuan kita ibaratnya gitulah. Dan salah satunya adalah dia bilang stop trying to control things that is not in your control. Dan itu sangat-sangat resonate dengan gue yang saat itu em, berpikir ya benar juga sih karena kan gue di awal tahun berusaha untuk mengontrol hal-hal yang gue nggak bisa kontrol sama sekali kan. Kayak gitu deh. Jadi kayak ya, Tapi benar sih itu. ya. Okay, so where do you hope to be a few years from now? Tetap menjadi bahagia, tetap bahagia, tetap sehat, Amin, tetap amin, memberikan energi positif bagi orang-orang di sekitar saya. Em, amin. Intinya itu sih sebenarnya mungkin ya, ya tetap bisa melakukan hal-hal Okay, yang gue suka juga, sehat mental dan jasmani. amin. Do you feel you can make an impact? Mungkin ya, mungkin ya, tapi belum tahu aja di sisi apa. Tapi menurut gue bisa sih, Think kalau dipikir-pikir. harusnya bisa sih. Harusnya bisa sih. Lu kan udah bikin AFK itu impact loh Oh iya menurut gue. benar. Oh iya benar. Semoga AFK makin. Ih, your free meeting will end in 10 Ih, minutes. Oh my ya God. ampun. Anyway, Ini tinggal ya beberapa AFK lah. AFK seru sih, and we will be doing more things in the future. Kan? Ya udah. Ya semoga makin banyak yang join, makin ramai, makin banyak Amin. returning people-nya. Atau, Oke, kita eh, akan quick question ini, quick question and answer. What's the first thing you did when you woke up this morning? ke toilet, go pipis. Oh, siap. Siap. Terus technological thing that blows your mind. AI betul, tapi gue itu di kantor subscribe Cloud AI. Jadi my company actually subscribe to Cloud. Lo tau gak sih Cloud, Cloud AI? Oh, Cloud. Ya, dia Ya. actually was being in quote unquote kayak installed into dia bisa baca repository kantor gue. Jadi it helps me Oke. as a new person Hmm. untuk kayak gue punya pertanyaan apapun soal codingan mereka, mereka bisa jawab. Jadi kalau misalnya gue nanya, kan gue orang baru ya coy, kalau misalnya gue mau nanya sesuatu, masa iya gue Hmm. ganggu-ganggu orang-orang terus untuk dapetin jawabannya gue harus nunggu. Belum lagi dia Hmm. juga mungkin nggak tahu logiknya benar atau enggak.
Nah, dengan si Cloud AI itu gue jadi bisa bertanya soal logik apapun yang ada di dalam situ. Jadi gue nggak ngeganggu orang lain gitu. Dan gue juga bisa request buat query. Misal gue mau lihat data, gue minta dia kayak gue mau data ini. em, Tolong kasih gitu. I cannot say that it will 100% give me what I want, tapi setidaknya dia ngasih gambaran besar query-nya kayak gimana, jadi nanti tinggal gue tweak dikit-dikit. Kadang-kadang tuh ada yang dia kayak nggak tahu nama kolomnya apa, atau misalnya isinya harusnya kapital semua tapi dia nggak kapital, tapi kan kayak gitu-gitu minor ya, jadi gue bisa ganti sesuai keinginan gue apa. And it works. Walaupun gue juga, I'm not sure if it's okay for them to read like the whole repository. Tapi then again, that's not my problem because Kayak I'm only working there as a worker, not as the CEO. So, ini nggak sih sebenarnya itu kayak knowledge management, iya itu knowledge but management itu AI based. AI based true. Oke, favorite artist at the moment. At the moment, hmm, favorite artist at the moment, tadi pagi gue dengerin lagunya Eve lagi, Eve yang Jepang itu. Oh, if Jepang. Benar, tapi kalau ngomongin favorite artist of the year, I would say gengnya Tensi. Hipdut. Hipdut, jujur. Em, gue ada satu lagu yang gue suka banget dari penyanyi namanya Dia, DIA. Itu juga gengnya Oke. Tensi. Iya. Dan itu lagunya enak. Gue udah ada dua lagu yang gue simpen bersama dengan lagu dari White Chorus. White Chorus juga enak. Love White Chorus. Jadi White Chorus bukan Hipdut ya, tapi I love White. Iya. Tapi iya sih, Hipdut is a 2025 um, Iya sih. treasure for me. Bener. Enak Bener, lagunya bener. enak. Gue ngerti kenapa orang suka. Oke. Who is your best friend? Ya, tiap tahun selalu sama jawabannya. Sama. Ya, paling kita lagi orang-orang di close friend gue. Itu aja sih paling. Belum ada perubahan Oke. baru ya, walaupun ada AFK juga kan belum semuanya jadi best friend. Semuanya Best masih jadi friends friend. saja. Oke. App you use the most. Kayaknya WhatsApp. Kayaknya WhatsApp. I can now say WhatsApp. Semenjak gue kerja lagi, yang kerja serius bukan kayak kerja awal tahun. Hmm. Gue jadi lebih sedikit main Instagram, main Twitter, main Threads. Kayak waktu Hmm. gue malah lebih banyak gue pakai buat kerja aja di kantor. Karena kalau dulu di kantor gue mainnya bukannya Instagram sampai gue bosen. Karena Itu lu gabut. karena gue gabut. Sekarang gue sudah tidak gabut lagi. Which is okay, How many? which I'm Oke. very grateful of sekarang. Okay, so how many days off are you having for next year? Gue kan buat Korea itu eh 6 6 7 hari. Jadi kayaknya that's Hmm. the day off that I will have. Tapi on top of that, kan gue liburan ngikutin apa libur Singapura ya. Jadi dikit say. Nggak ada cuti bersama lagi Hmm. kan. Jadi nggak ya udah sih paling itu Lah, aja. kalau tanggal merah di sini Tergantung gimana? tanggal merah di sini ada tanggal merah di sana juga nggak. Kalau misalnya tanggal merah di sana nggak ada gue masuk. What? Gaji gue tapi jadi lebih gede di bulan itu karena gue masuk di hari yang orang libur. Jadi gue ntar Oke. Lebaran 1 hari aja say. Ya 1 hari Allah. aja tapi enaknya gue tuh ada WFH. Oh, Walaupun gue gitu. belum dapet WFH itu kalau gue belum 6 bulan, which is sebenarnya sekarang sama aja. Ntar gue Lebaran juga datangnya satu hari doang libur ya, tapi Chinese New Year 2 hari. Karena Singapura kan. Ya. Tau Iya gak kan? sebenarnya yang enak tuh company apa? Apa? Malaysia. Oh Malaysia tuh iya, banyak banget liburnya, ih sama sumpah. aja ke Indonesia juga kan Indonesia banyak. Iya sih, Indonesia. Tapi kayak Malaysia tuh mungkin karena mereka lebih ini ya, maksudnya rasnya Lebih kuat gitu beragam tiap ya. ras. Lebih Sebenarnya nggak beragam gitu. Jadi beragam sih, kayak tapi dia kayak dikit tapi banyak orangnya gitu kan. iya, jadi kayak mereka ngikutin liburnya tuh jadi banyak. Betul. BTW ini kita tinggal 3 menit. 3 pertanyaan lagi sebenarnya. Tapi ini 3 menit. Nggak Gimana? apa, lanjut aja. Yaudah ya, cepet ya. What's the biggest thing you are struggling with? The biggest thing,
you are struggling with? Waktu, time management. I feel like I'm good at managing my time. It's just that I feel like I need more than 24 hours. Kayak pas gue nyampe rumah tuh rasanya kayak, oh gue tuh cuma punya waktu 4 jam. Jadi gue tuh dalam 24 jam tuh cuma punya waktu 4 jam yang buat gue doang. Tidak Hmm. menghitung nge-gym, tidak menghitung kantor, tidak menghitung commute, tidak menghitung tidur. Hmm. Gue cuma punya 4 jam. Dan gue merasa kayak di dalam 4 jam itu, 1 jam aja udah kita pakai buat ngobrol gitu kan. Berarti Yasmin Disis bro bahkan ya. udah mau jam 9 gitu. Itu udah 1,5 jam sendiri. Jadi kayak anjir, sedikit banget ya waktu itu ternyata gitu. This is something that I have not accept aja sih. Oke. Kayak Oke, a fear a year from now. ketakutan gue ke tahun tahun depan ya. Hmm. Enggak, belum tahu ya. Oke. Ketakutan gue, Ya ya nggak apa-apa sih kalau orang, nggak ada. ya nggak apa-apa, nggak ada sih. Orang, Hmm. orang-orang terdekat gue tidak sehat, tidak bahagia, itu gue takut. Oke lah. Hmm. Oke, last question. What do you want to say to yourself in a year? In a year 2026. Hmm. Semoga Hmm. 2026 jauh lebih baik dari 2025. Semoga kita semua selalu Amin. bahagia, selalu diberikan Amin. em, hal-hal yang bikin hati senang gitu ya. Selalu bisa Amin. merasa bersyukur atas apa yang kita punya, tapi juga Amin. Ya, itu tidak penting berusaha, sih. tapi juga tidak berhenti untuk mengejar apa yang kita inginkan. Hmm. Semoga kita Ngerti. dihindarkan dari hal-hal yang em, tidak baik untuk diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Semoga hari-harinya selalu bahagia. Kalaupun gak Amin. bahagia, semoga kita bisa menjalaninya dengan em, lapang dada gitu lah ya. Kayak lihat Amin. kayak di luar kesulitan ada kemudahan gitu lah. Itu aja sih. Betul, Semoga doanya yang baik-baik betul. deh buat 2026. Semoga semua Amin cita-cita dan deh. keinginanku juga tercapai dengan baik. Amin banget. Amin, 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 amin. Gimana nih? Oke, ini kita tinggal semenit Ah, doang. Jadi kayak aku nggak punya closing mungkin statement, Kak. Itu doaku adalah closing statementku. oh siap. Baiklah kalau gitu mungkin kita tutup saja ya Kita tutup saja ya. perbincangan tahun ini. Terima Semoga kita kasih. semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan ini di tahun depan. Kita foto nggak sih? Ini Amin. less than Bener, bener, one bener. minute udah yuk. Oh ya, yuk, yuk, foto, yuk, foto.